Ya pemirsa, jumlah manajer Koperasi Merah Putih yang meninggal saat mengikuti latihan dasar militer kembali bertambah menjadi 5 orang. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Pertahanan menegaskan proses seleksi kesehatan telah dilakukan sesuai standar operasional prosedur. Ketua Tim Kesehatan Program SPPI, Dr. Iksan menjelaskan seluruh peserta telah menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Sebelum menyatakan lolos, mulai dari pemeriksaan fisik, laboratorium, ronsen, hingga USG. Menurutnya kondisi kesehatan seseorang dapat berubah karena faktor fisik maupun juga lingkungan. Hingga hasil pemeriksaan saat seleksi tidak selalu mencerminkan kondisi peserta. Hingga 27 Juni 2026, tercatat 5 calon manajer Koperasi Merah Putih meninggal dunia saat mengikuti pelatihan dasar militer program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Berikut data lengkapnya. Yonanda Muhammad Taufik meninggal 17 Juni 2026 saat mengikuti latihan dasar militer atau Latsarmil di Batu Raja, Sumatera Selatan. Hari kemudian Anissa Musyaroh meninggal di Balikpapan, Kalimantan Timur akibat serangan panas atau heat stroke. Sementara 23 Juni 2026, Novia Rahmadani Sihotang dilaporkan meninggal dunia saat menjalani latihan dasar militer atau Latsarmil di Jakarta. 26 Juni 2026, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan meninggal dunia di Jakarta akibat sesak nafas. Di hari yang sama, Nola Diasari dari Satuan Depo Pendidikan atau Dodik Bela Negara Kalimantan juga meninggal dunia akibat sesak nafas. Seluruh kasus ini menjadi perhatian pemerintah dan disebut akan menjadi bahan evaluasi program latihan dasar militer ke depannya. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pastikan porsi latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI dalam latihan dasar militer atau Latsarmil telah terukur. Kemhan menilai kegiatan Latsarmil tidak memiliki porsi yang berat, bahkan terbukti bisa mengakomodasi peserta SPPI yang disabilitas. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemhan, Maijen Ketut Gedewetan, menegaskan bahwa Latsarmil bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai disiplin. Terkait hal tersebut, program ini dipastikan akan terus berjalan. Program ini bukan dimaksudkan untuk membentuk prajurit, melainkan membentuk calon pengelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih yang memiliki karakter kuat, berintegritas, disiplin, mampu bekerja sama dan siap laksanakan tugas pengabdian. Sekali lagi kami menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga para almarhum dan almarhumah. Kementerian Pertahanan berkomitmen terus melakukan evaluasi, perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan program agar berlangsung semakin aman, profesional, akuntabel, dan mengutamakan keselamatan seluruh peserta. Sebelumnya pemirsa, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono berharap ada evaluasi pasca kematian calon manajer Kopdes saat mengikuti latihan dasar kemiliteran. Menyampaikan turut cita yang amat dalam atas meninggalnya 3 peserta SPPI tersebut. Kita memantau proses di mana dan kita kalau dari pengetahuan saya proses rekrutmen, tes kesehatan segala macam itu sudah dilalui dan bila mana harus ada yang diperbaiki, ada yang diubah, ya itu adalah masukan yang harus diterima untuk menyempurnakan
menyempurnakan program tersebut sehingga program yang dibuat untuk kepentingan bangsa dan masyarakat ini. Kita ke informasi lainnya pemirsa, sidang pansus hak angket DPRD Kabupaten Goa terkait dugaan perselingkuhan Bupati Goa dan konsultan politiknya digelar di kantor DPRD Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sementara Bupati Goa, Siti Husniah Talerang, menilai pembahasan yang menyentuh ranah pribadi tidak berkaitan dengan kebijakan pemerintahan. Sidang pansus hak angket DPRD Goa yang mengusut sejumlah persoalan yang diduga melibatkan Bupati Goa, Siti Husniah Talerang, digelar di gedung DPRD Goa, Sulawesi Selatan. Dalam sidang itu 14 saksi hadir untuk memberikan keterangan di hadapan anggota pansus, termasuk mantan suami Bupati Kabupaten Goa berinisial HA dan mantan supir Bupati Goa. Dalam sidang pansus hak angket tersebut, panitia pansus membawa 3 isu, yakni penyalahgunaan wewenang dalam memutuskan beasiswa S3 salah satu pegawai RSUD Sheikh Yusuf Kabupaten Goa, korupsi pengadaan seragam sekolah gratis yang menelan anggaran 16 miliar rupiah, serta dugaan perbuatan tercela Bupati Goa yang diduga berselingkuh dengan konsultan politiknya. Sementara pembahasan terhadap dugaan perbuatan tercela dilakukan karena materi itu termasuk dalam usulan hak angket yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat sebelumnya. Bupati Goa Siti Husniah Talerang menyayangkan terkait pembahasan yang menyentuh kehidupan pribadinya. Saya merasa terusik dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman DPR yang terlalu jauh masuk ke ranah pribadi karena itu sifatnya non kebijakan. Menurut saya, mari kita benar-benar memahami tugas kewajiban masing-masing karena setiap manusia itu mempunyai privasi yang sebenarnya siapapun orangnya itu berhak untuk hak pribadinya tidak diganggu seperti itu. Kami telah bersepakat di pansus ini dan bahkan di DPRD ini untuk kita tidak masuk di persoalan pribadi. Kita masuk ke persoalan kebijakan dan kewenangan dan adanya kemungkinan gangguan-gangguan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sidang pansus hak angket rencananya akan kembali digelar pada Kamis mendatang. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Ya pemirsa, KPK menyebut terus memantau kondisi kesehatan tersangka korupsi kuota haji Yakut Kholil Kaumas. Setelah sehat, penangguhan masa tahanan Yakut akan dicabut. Sejak menjalani perawatan di RS Polri, penyidik KPK melakukan pembantaran atau penangguhan masa tahanan Yakut Kholil Kaumas. Tersangka korupsi kuota haji ini mengalami sakit pada saluran pencernaan hingga harus jalani rawat inap. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut setelah pihak rumah sakit menyatakan mantan Menteri Agama ini sehat, maka proses hukum akan kembali ia jalani. Terkait dengan pembantaran penahanan tersangka saudara YCQ dalam perkara kuota haji, penyidik masih terus melakukan pemantauan perkembangan kondisi kesehatan dari yang bersangkutan. Dan KPK tentu meyakini bahwa dokter dan tim medis di Rumah Sakit Kramat Jati Polri akan bertindak secara profesional dan cepat sehingga saudara YCQ bisa segera pulih dan kembali mengikuti proses hukum. Semua pihak tentunya mengharapkan bahwa rangkaian proses hukum ini dapat berjalan secara efektif sehingga bisa segera memberikan kepastian hukum kepada pihak. Informasi lainnya pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan menggelar sidang perdana Dr. Tifa pada Kamis 2 Juli mendatang. Sementara perkara yang menjerat Roy Suryo belum dapat disidangkan karena masih menunggu proses pra-peradilan yang akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjadwalkan sidang perdana Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada 2 Juli 2026. Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Immanuel Tarigan, mengatakan sidang berlangsung pukul 9 pagi di ruang utama Profesor Kusuma Atmaja Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sementara perkara yang menjerat Roy Suryo, tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, belum dapat disidangkan karena masih menunggu proses pra-peradilan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Ketentuan hukum mengatur selama pemeriksaan pra-peradilan masih berlangsung, pemeriksaan pokok perkara belum dapat dijalankan. Berkas perkara kedua terdakwa telah dilimpahkan oleh Kejaksaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 23 Juni 2026 dan telah dinyatakan lengkap setelah melalui pemeriksaan administrasi oleh Kepanitraan Pidana. Perkara Dr. Tifa dipastikan lebih dahulu memasuki tahap persidangan pada awal Juli 2026. Terkait rencana sidang pertama untuk Dr. Tifa itu telah ditetapkan oleh Majelis Hakim akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 yang akan datang, dimulai pukul 9.00 WIB bertempat di ruang sidang utama atau ruang sidang Profesor Kusuma Atmaja di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sedangkan untuk sidang Bapak Roy Suryo, oleh karena yang bersangkutan sampai hari ini masih mengajukan permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Majelis Hakim untuk pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur belum bisa menetapkan hari sidangnya. Sebelumnya Roy Suryo mengajukan pra-peradilan terkait penggeledahan dan penangkapan oleh penyidik Polda Metro Jaya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pra-peradilan Roy Suryo akan digelar pada Senin 29 Juni pukul 9 pagi dan diketuai Hakim Tunggal Iketut Darpawan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Roy Suryo dan Dr. Tifa pilih jalan berbeda. Pasca ditangkap polisi, Roy bersikukuh ajukan sidang pra-peradilan, sementara Dr. Tifa memilih membatalkannya. Apakah ini strategi atau pecah kongsi? Biasa berjalan beriringan, kali ini Roy Suryo dan Dr. Tifa memilih jalan yang berbeda. Roy pilih ajukan pra-peradilan menggugat Polda Metro Jaya yang menurutnya sudah seenak jidat menggeledah dan menangkap dirinya. Jalan tidak sama dipilih karirnya. Dr. Tifa justru memilih menarik permohonan pra-peradilan yang sebelumnya sudah ia ajukan ke PN Jakarta Selatan. Di mana diputuskan pada tanggal 21 Juni 2026 saya tidak ditahan ya pada saat proses persidangan, maka kami kemudian memutuskan untuk membatalkan surat permohonan pra-peradilan. Perbedaan jalan yang dipilih dua tersangka fitnah ijazah Jokowi ini memantik pertanyaan publik. Setelah hampir 2 tahun senasib sepenanggungan membongkar keaslian ijazah Jokowi, baru kali ini keduanya memilih langkah yang berbeda. Apakah ini pertanda keduanya sudah tidak kompak? Guru Besar Ilmu Hukum Hipnu Nugroho menilai sebagai tersangka, Roy dan Dr. Tifa memiliki hak hukum yang sama. Walaupun langkah hukum yang dipilih keduanya akhirnya berbeda, namun menurut Hipnu tidak akan mempengaruhi perkara yang tengah menjerat keduanya. Kalau melihat jalur yang dipakai oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa itu tidak dalam suatu problem hukum di dalam penyelesaian suatu perkara. Jadi terhadap perkara tidak ada pengaruhnya apa-apa. Kalau toh pun nanti pra-peradilan diterima juga tidak ada pengaruhnya apa-apa. Ya itu hak masing-masing karena memang suatu penyelesaian itu kan tergantung pada Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa. Ya, Dr. Tifa langsung pada penyelesaian pokok perkara. Roy Suryo belum karena ingin memastikan tadi bahwa terhadap penjemputan itu tidak sah apalagi kalau dikatakan penangkapan. Setelah kasus fitnah ijazah Jokowi dilimpahkan ke Kejaksaan, kini Dr. Tifa tengah menunggu sidang perdana yang akan digelar 2 Juli mendatang. Sementara Roy Suryo masih harus menjalani sidang pra-peradilan penangkapan yang belum dijadwalkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pengacara Roy Suryo Ahmad Kozinudin memastikan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa tidak pecah kongsi. Keduanya dengan tetap satu visi misi dalam mengungkap ijazah Jokowi. Saya ingin meluruskan bahwa Dr. Tifa dengan Pak Roy Suryo itu tidak pecah kongsi, tetap satu bulan tekadnya untuk melanjutkan proses ini di pembuktian persidangan. Mengingat saat plea bargaining, yaitu proses prosedur di KUHP baru, yakni Undang-Undang Nomor 20/2005,
yang dilakukan pada tahap 2 saat pelimpahan itu mereka ditanya kembali oleh jaksa apakah akan berdamai dengan Joko Widodo, apakah akan meminta maaf dengan Joko Widodo. Jawabannya seragam, kompak. Mereka tidak akan berdamai dan mereka tidak akan meminta maaf karena merasa tidak bersalah tentang penelitian yang mereka lakukan berdasarkan keilmuan dan saintifis yang mereka kuasai masing-masing. Sehingga dari sisi posisi dasarnya itu sama-sama ingin melanjutkan perjuangan, jadi tidak ada perbedaan. Adapun mengenai teknis perjuangan itu memang beda. Roy Suryo mengambil upaya pra-peradilan sementara Dr. Tiva mencabut, dan kalau dari sisi pokok perkara keduanya sudah. Ahli hukum pidana Hipnu Nugroho menyebut Jokowi adalah pelapor tidak bertanggung jawab. Jika tidak juga hadir dalam persidangan kasus fitnah ijazah, Hipnu juga menyebut jika Jokowi enggan hadir, maka pengadilan bisa menghentikan proses hukum. Deliknya adalah delik aduan. Dalam delik aduan adalah korban yang mengadu. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan suatu persidangan terhadap delik-delik aduan, yang diperiksa pertama kali adalah si korban. Oleh karena itu, sebagai bentuk peradilan yang baik, due process of law meletakkan suatu public hearing. Public hearing itu mendengar. Karena prinsip peradilan yang baik adalah mendengar. Mendengar apa? Mendengar korban, kan itu. Mendengar pelapor, mendengar terdakwa, kan itu. Itu yang jadikan prinsip hukum. Oleh karena itu, kalau sampai nanti Pak Jokowi sebagai pengadu atau pelapor hadir, maka Pak Jokowi dikatakan sebagai pelapor yang tidak bertanggung jawab. Akibat hukumnya apa? Pengadilan menghentikan proses hukum yang dilakukan terhadap delik aduan Pak Jokowi. Sehingga dinyatakan perkara tidak. Sementara itu, Jokowi pernah berujar ia akan berjanji menunjukkan ijazah saat persidangan nanti. Di proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah hasilnya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang sudah sampaikan. Ya pemirsa, safari politik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Lampung berlanjut dengan menghadiri prosesi adat di Rumah Adat Kedatun Keagungan. Jokowi menerima gelar adat Baginda Pemuka Bangsa dari 3 pemuka adat Lampung. Kunjungan Jokowi di Rumah Adat Kedatun Keagungan, Lampung disambut para pemuka adat dan tokoh masyarakat. Dalam prosesi tersebut, Jokowi menerima penyematan gelar adat Baginda Pemuka Bangsa sebagai simbol penghormatan dari masyarakat adat Lampung. Penganugerahan gelar adat ini diharapkan menjadi simbol penghormatan terhadap nilai budaya Lampung, sekaligus mempererat hubungan antara tokoh nasional dan juga masyarakat adat. Setelah memperoleh gelar adat Baginda Pemuka Bangsa, Jokowi langsung jalan-jalan mengunjungi sentra kuliner di kawasan Maliosewu, Kabupaten Lampung. Tiba di lokasi, mantan wali kota Solo ini langsung menyapa warga yang sudah menunggunya sejak pagi. Tidak hanya itu, Jokowi juga meninjau berbagai kios kuliner khas Lampung yang sengaja disajikan. Rencananya setelah menyapa warga, Jokowi akan mengunjungi tempat latihan atlet angkat besi di Pringsewu, namun agenda ini dibatalkan. Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Suara Masyarakat Lampung tolak safari politik Jokowi. Aksi unjuk rasa dikawal oleh aparat kepolisian untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan juga ketertiban. Ratusan massa menyatakan penolakan terhadap safari politik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Mereka menilai kegiatan tersebut tidak peka terhadap situasi yang kini sedang menjadi perdebatan publik, yakni polemik dugaan ijazah palsu yang menurut mereka telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Massa berpandangan bahwa polemik tersebut sebaiknya mendapat penjelasan dan penyelesaian yang tuntas agar tidak terus-menerus menimbulkan perdebatan. Kami menyayangkan Pak Jokowi hari ini mau keliling seluruh Indonesia. Lampung ini adalah provinsi yang pertama. Ya. Sementara selesaikan dulu perkaranya supaya tidak ada kegaduhan. Wahai Bapak Jokowi, kami tidak tahu apakah
pada hari ini. Aksi berjalan damai di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian dengan massa secara bergantian menyampaikan aspirasi melalui orasi di lokasi aksi. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan.